Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Maulidia Gebrina Rizky, mahasiswi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga angkatan 2021. Hari ini akan membahas tentang mata kuliah saya guna untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru saya, Ibu Yuli Herlina Hamid selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Kesehatan PKK 02. Pada kesempatan kali ini saya mengambil judul Virus dan Dampaknya. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang virus dan dampaknya secara tuntas, dari pengertian hingga pengelompokan dan dampak virus tersebut. Baik, langsung saja kita mulai. Sebagian besar penyakit yang ada di bumi ini berasal dari organisme yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Salah satunya adalah virus. Virus adalah makhluk yang bersifat parasit, sebab membutuhkan inang sebagai tempatnya hidup hingga kemudian menyebabkan penyakit hingga kematian pada makhluk lain. Jadi, virus ini untuk hidup dia membutuhkan sel inang, dia tidak bisa hidup sendiri. Sebelum itu kita akan menguak pengertian virus lebih dalam. Kata virus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang artinya adalah racun. Virus itu sendiri selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga bisa dibilang sulit sekali mati atau hilang. Bahkan, tak menutup kemungkinan akan muncul virus-virus baru yang terkadang bisa saja membuat manusia atau makhluk hidup lainnya sakit. Virus termasuk dari mikroorganisme, dinamakan dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro. Karena 1 mikro sama dengan 0,001 mm. Maka dapat dikatakan bahwa virus ini adalah organisme parasit, yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, karena dia tidak bisa bereproduksi sendiri tanpa adanya wadah, yaitu inang, termasuk melalui sel tubuh manusia. Jadi, virus ini juga berkembang dalam sel tubuh manusia yang dapat menyebabkan penyakit. Tanpa menempang ke tubuh inangnya, ia tidak bisa mereplikasikan diri. Dia tidak bisa mengembangkan diri jika dia tidak berada dalam sel inang. Beberapa spesies organisme ini bahkan dapat membunuh sel inangnya untuk dapat berkembang biak. Jika tidak menemukan inang, virus tidak bisa hidup dalam waktu yang lama. Jadi, virus ini harus menemukan sel inang untuk hidup. Bahkan bisa saja virus ini membunuh sel inang. Misalnya, virus tersebut telah menjangkit seseorang, maka bisa saja virus itu akan membunuh seseorang, seperti yang telah kita temui sekarang adalah virus corona. Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri virus. Virus sering diperdebatkan statusnya sebagai makhluk hidup karena ia tidak dapat menjalankan fungsi biologisnya secara bebas. Karena karakteristik khasnya ini selalu terasosiasi dengan penyakit tertentu, baik pada manusia, misalnya influenza dan HIV. Hewan misalnya flu burung, atau tanaman misalnya mosaik tembakau. Lalu apa saja ciri-ciri yang dimiliki oleh virus ini yang akan kita bahas sekarang. Ciri pertama yang dimiliki oleh virus adalah hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Yang kedua, ukurannya itu sangat kecil, antara 25 sampai 300 nm. Untuk itu 1 nm sama dengan 10 sampai 9 m. Yang ketiga, tubuh virus tidak terbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel membran, plasma, dan sitoplasma. Yang keempat, hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat.
Yang kelima, merupakan suatu makhluk metaorganisme. Makhluk metaorganisme merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Ciri virus yang keenam adalah memiliki beberapa bentuk tubuh. Bentuk tubuh virus yang bulat, berbentuk T dan silindris. Ada banyak sekali pertanyaan mengenai virus itu sendiri. Apa virus itu termasuk makhluk hidup? Bagaimana cara dia berkembang biak? Banyak orang yang mengatakan virus itu hidup, dan ada juga yang mengatakan virus itu adalah benda mati. Dan ada juga yang mengatakan virus itu tidak dapat terdeteksi karena dia akan hidup jika dia berada dalam sel inang, sedangkan dia tidak bisa hidup kalau dia tidak berada dalam sel inang. Jadi banyak keraguan apakah virus itu benda mati ataupun benda hidup. Struktur tubuh virus. Pada umumnya, struktur tubuh yang dimiliki oleh virus ini terdiri dari asam nukleat dan kapsid. Selain itu, mikroorganisme ini juga memiliki struktur tambahan, seperti asam nukleat itu terdiri dari DNA dan deoksiribonukleik acid atau RNA atau ribonukleik acid. Secara umum, struktur tubuh virus ini hanya terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama itu kepala, isi tubuh, ekor, dan kapsid. Oke, sekarang kita akan bahas sejarah ditemukannya virus. Pastinya belum banyak orang yang mengetahui siapa yang pertama kali menemukan virus. Karena orang akan lebih tertarik mengetahui kenapa virus ini ada. Misalnya seperti kita virus COVID-19, kita akan bertanya kenapa virus ini ada, tapi kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah menguak kenapa virus ini ada pertama kali, kapan virus ada pertama kali. Maka kita akan menguak sekarang. Virus itu ditemukan oleh Adolf Meyer. Kalau kita berbicara siapa yang pertama kali yang menemukan virus, maka jawabannya adalah Adolf Meyer. Adolf Meyer merupakan seorang ilmuwan dari Jerman. Ia pertama menemukan virus pada tahun 1883 melalui pengamatannya terhadap daun tembakau, yang dimana daun tembakau tersebut terdapat bintik-bintik kuning. Setelah melihat hal itu, Adolf Meyer mulai melakukan penelitian dengan cara mengekstraksi getah tembakau yang kemudian menyemprotkannya pada daun tembakau. Dengan kondisinya dalam keadaan sehat, getah yang disemprotkan ternyata membuat daun tembakau sehat menjadi bintik-bintik kuning. Berkat rasa penasaran Adolf Meyer tersebut, ia mulai mencari tahu penyebab daun tembakau muncul bintik-bintik kuning dengan menggunakan mikroskop. Dari pengamatannya melalui mikroskop ditemukan bahwa daun tembakau yang ada bintik-bintik kuning tidak ada bakterinya. Dari penelitian dan pengamatan itulah Adolf Meyer menyimpulkan bahwa tembakau menjadi tidak sehat karena di dalamnya terdapat suatu makhluk yang ukurannya lebih kecil daripada bakteri, yaitu virus. Setelah kita mengetahui penemu virus yang pertama, maka kita cukup mengetahui ilmuwan-ilmuwan yang lain yang juga berkolaborasi dalam sejarah penemuan virus, yaitu ada Dmitri Ivanovsky, Martinus Beijering, Wendell Murgis Stanley. Jadi virus ini telah ditemukan pertama kali oleh Adolf Meyer. Oke, sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi virus. Virus diklasifikasikan berdasarkan jenis sel inangnya. Yang pertama, virus penyerang tanaman. Virus ini bisa merusak tanaman yang sedang kita rawat, contohnya tungo dan TMV. Dua, virus penyerang manusia. Virus penyerang manusia sangatlah banyak, dan beberapa virus ada yang membahayakan manusia, seperti virus HIV, influenza, virus corona, virus Omicron, dan lain-lainnya.
Seperti yang kita rasakan pada saat ini, bahwa kita sedang diserang oleh virus corona, virus Omicron, dan lain-lainnya. Seperti yang kita rasakan pada saat ini, kita sedang diserang oleh virus corona dan virus Omicron. Tentu saja kita merasa sangat tidak nyaman berada dalam kondisi saat ini, maka kita harus melakukan beberapa upaya yang dapat menjauhkan diri kita dari virus tersebut, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan selalu tetap stay di rumah. Yang ketiga, virus penyerang hewan. Virus penyerang hewan ini bisa membuat hewan yang kita rawat jatuh sakit bahkan mati. Contohnya flu burung, rabies, dan sebagainya. Mungkin dari kita pernah kita temui bahwasannya seekor kucing yang tiba-tiba dia lemah dan mati. Bisa jadi kucing itu telah terkena rabies. Maka rabies adalah virus yang telah menyerang kucing. Maka bisa jadi virus itu akan langsung merenggut sel inangnya, yaitu dengan membuat kucing tersebut mati. Yang keempat, virus penyerang bakteri. Virus penyerang bakteri salah satunya adalah virus flu. Sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi virus berdasarkan ada dan tidak adanya selubung di nukleokapsid. 1. Virus berselubung. Virus berselubung adalah virus yang di dalam selubung itu ada glikoprotein dan lipoprotein. Misalnya paramyxovirus, herpes virus, toga virus, rhabdovirus, oxyvirus. Kedua, virus telanjang. Virus telanjang adalah virus yang tidak mempunyai selubung nukleokapsid seperti adenovirus, reovirus, parvovirus, dan picornavirus. Kita sekarang masuk ke dalam pengkelompokan ataupun klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleat. Beberapa virus ada yang diklasifikasikan berdasarkan jenis asam nukleatnya. Yang diantaranya adalah yang pertama virus DNA. Virus DNA adalah yang dimana asam nukleat yang dimiliki berupa DNA, misalnya parvovirus. Yang kedua, virus RNA. Virus RNA adalah virus yang dimana kandungan asam nukleatnya berupa RNA, misalnya picornavirus. Klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasar. Sekarang kita akan bahas klasifikasi virus berdasarkan bentuk dasar. Jika kita klasifikasikan berdasarkan bentuk, maka virus terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, virus helikal. Virus ini hanya mempunyai sumbu rotasi saja, yang dimana bentuk sumbu itu seperti batang panjang. Bentuknya helix dan nukleokapsid. Mudah bergerak atau tidak kaku. Misalnya virus flu. Jadi virus flu yang sering kita temui sekarang ini adalah virus yang helikal. Dia mudah bergerak dan tidak kaku. Jadi banyak orang yang mudah terserang virus flu ini. Yang kedua, virus kompleks. Seperti dengan namanya, virus ini mempunyai struktur yang cukup kompleks jika dibandingkan dengan virus lain, misalnya virus cacar. Jadi virus cacar ini akan menyebabkan seseorang yang terdampak itu mendapatkan bekas dari adanya virus tersebut. Dan virus cacar ini akan berkembang dengan sangat cepat. Apabila seseorang belum pernah terkena virus cacar, maka sangat dipastikan pasti dia akan terkena virus cacar tersebut. Virus dengan bentuk Ehoc-Tetra. Berbeda dengan virus helikal, jumlah sumbu pada virus ini ada 2 rotasi ganda, serta tata ruangnya hanya dibatasi dengan 20 segitiga sama sisi, yaitu virus polio. Virus polio ini adalah virus yang sering menyerang bayi ketika kecil apabila dia tidak diimunisasi. Klasifikasi virus berdasarkan tipe genom dan replikasinya. 1. Virus tipe 1. Pada virus tipe ini terdiri dari DNA dengan utas ganda serta reproduksinya dilakukan dengan cara replikasi, misalnya herpes virus. Yang kedua, virus tipe 2. Virus tipe 2 ini terdiri dari DNA dengan kuas
tunggal serta reproduksinya dilakukan dengan cara replikasi, misalnya virus MVN. Virus tipe ketiga adalah virus yang terdiri dari RNA dengan tuas benda serta reproduksinya dilakukan dengan cara replikasi, misalnya virus tipe keempat adalah virus dari RNA dengan utas tunggal serta reproduksinya dilakukan dengan cara replikasi, misalnya virus polio. Virus tipe V terdiri dari RNA dengan utas tunggal dan reproduksinya dilakukan dengan cara replikasi, virus rabies. Virus tipe V ini terdiri dari RNA dengan utas tunggal DNA sebagai perantaranya serta reproduksi dilakukan dengan cara transkripsi balik, misalnya virus AIDS. Virus tipe VI ini terdiri dari RNA dengan utas ganda dengan RNA sebagai perantara serta reproduksinya dengan cara transkriptasi balik, misalnya heparinavirus. Sekarang kita akan membahas bentuk virus. Virus yang sering kita ketahui biasanya berupa lingkaran. Ada juga virus yang seperti kita pasti sudah sangat familiar dengan bentuk virus corona seperti mahkota bulat. Tetapi ada pada kenyataannya banyak sekali bentuk virus. Apa aja ya virus itu? Mari kita ketahui sekarang. Virus dengan bentuk filamen ataupun benang. Seperti sebuah benang, maka virus ini dibilang memiliki ukuran yang cukup kecil, misalnya virus Ebola. Virus Ebola itu berbentuknya seperti benang. Yang kedua, virus dengan bentuk bulat. Virus berbentuk bulat ini merupakan virus yang umumnya diketahui oleh banyak orang. Salah satu contoh dari virus ini adalah Human Immunodeficiency Virus (HIV). Yang ketiga, virus dengan bentuk huruf seperti T. Virus ini hampir sama dengan huruf T. Virus ini contohnya ada pada virus mengganggu kesehatan seperti bakteri Escherichia coli atau dikenal dengan Bacteroideofa. 4. Virus dengan bentuk batang. Virus ini bisa kita lihat pada Tobacco Mosaic Virus (TMV). 5. Virus dengan bentuk batang dan ujungnya oval. Pada virus berbentuk batang dan ujungnya oval ini, salah satu contohnya berupa virus Rhabdovirus. 6. Virus dengan bentuk polyhedral. Salah satu contoh virus yang memiliki bentuk polyhedral adalah adenovirus. Oke, setelah membahas pengertian virus dan bentuk-bentuknya hingga sejarah penemuan virus tersebut, maka kita sekarang akan membahas dampak positif dari virus tersebut. Ternyata virus ini tidak hanya memberikan dampak negatif bagi manusia ataupun makhluk hidup di bumi, namun dia juga memberikan dampak positif. Istilah virus ini memiliki konotasi terhadap sesuatu yang mematikan, tetapi reputasi buruk ini tidak berlaku secara universal. Sebab virus memang tidak selalu merugikan. Terdapat beberapa virus yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, di bidang kesehatan. Beberapa virus yang berperan di bidang kesehatan sebagai pencegahan kanker serta pengendalian kesehatan tubuh. Contohnya seperti yang akan kita jelaskan sekarang. Yang pertama, virus berperan dalam pembuatan vaksin, seperti vaksin polio, campak, kanker, cacar, dan lainnya. Kandungan-kandungan yang terdapat di dalam manfaat vaksin adalah virus yang sudah mati ataupun dilemahkan dan mengakibatkan demam bagi orang yang disuntik vaksin. Kemudian, sistem imun akan merekamnya dan membentuk antibodi dalam tubuh. Sehingga jika penyakit-penyakit tersebut datang menyerang, maka sistem imun tubuh mencegahnya masuk. Beberapa virus berperan dalam melakukan pengendalian terhadap beberapa sel kanker yang akan dibunuh dengan menggunakan cell killing effect virus secara langsung dibanding menggunakan sistem imun. Yang kedua, virus directed enzyme and product derived (VDEPT).
merupakan sebuah terapi virus yang dimana sel yang menjadi target dimasukkan enzim dan dapat mengaktifkan dan menonaktifkan prekursor atau sitosik yang tersusun secara sistematis, membuat antioksidan ataupun membuat antitoksin. Ini terbentuk melalui penggabungan DNA virus dan gen bersifat menguntungkan. Kemudian DNA virus menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri mengandung gen manusia yang dapat menghasilkan antitoksin. Bahan pembuatan insulin. Virus penyebab kanker dicangkokkan dengan gen-gen penghasil insulin ke bakteri, sehingga bakteri tersebut dapat berkembang biak dan memproduksi insulin. Selanjutnya, terapi gen dengan mengubah gen infeksi menjadi gen penyembuh. Jadi virus ini bisa kita terapikan dengan mengubah sel infeksinya menjadi sel penyembuh. Bacteriophages telah berhasil menyembuhkan penyakit tifus pada ayam dan disentri. Pada tahun 1921, Bacteriophages digunakan untuk melawan virus Staphylococcus yang menyerang kulit. Sistem kerjanya adalah menempel pada bakteri patogen tersebut dan menginfeksinya sehingga bakteri tersebut mati. Selanjutnya, dampak positif virus di bidang pertanian. Manfaat virus di bidang pertanian ini dapat dilihat dari penggunaan organisme biologis dalam mengendalikan kerusakan oleh hama atau yang biasa disebut dengan pengendalian biologis. Kegiatan ini sudah banyak digunakan pada sistem pertanian. Contohnya adalah pengendalian hama serangga melalui bakulovirus atau sekelompok virus yang dapat menginfeksi serangga atau arthropoda lainnya. Bakulovirus ditanamkan pada gen tanaman pertanian. Kemudian larva memakan tumbuhan tersebut. Virus kemudian menginfeksi sel dan tubuh di dalam tubuh larva tersebut dan lama-kelamaan merusak jaringan tubuh manusia. Integrated Cost Management. Penerapan IPM ini mengandalkan agen-agen biologis sehingga mengurangi penggunaan pestisida yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, dampak positif virus dalam bidang sains. Pengembangan ilmu. Virus telah digunakan secara luas pada bidang studi molekuler dan seluler yang dapat digunakan untuk memanipulasi dan mengetahui fungsi-fungsi dari sel. Selain itu, virus juga dapat digunakan sebagai peneliti genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, DNA dasar dari ketahanan tubuh. Selanjutnya, dampak negatif virus. 1. Penyakit pada hewan. Dampak negatif virus ini ternyata dapat berdampak yang buruk bagi hewan, seperti virus rabies atau virus rhabdovirus, merupakan virus yang dapat menyerang sistem saraf manusia pada otak. Akibatnya tubuh tidak akan mampu untuk bergerak dan menimbulkan hidropia. Virus ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan hewan berdarah panas yang telah terjangkit virus rabies ini, seperti anjing, kera, kelelawar, dan rakun. Oleh karena itu, ada baiknya untuk selalu berhati-hati dengan hewan liar yang melakukan vaksinasi untuk hewan pemeliharaan di rumah. Selain itu, ada juga virus avian influenza tipe H5N1 yang sempat terkenal di Indonesia karena penyebaran wabahnya yang saat itu. Virus ini rupanya menyerang hewan unggas seperti burung dan ayam. Hal berbahayanya adalah virus ini mampu menular kepada manusia. Virus influenza tipe A ini dapat menyebabkan epidemik pada hewan, epizootik, dan berbagai spesies hewan dalam cakupan wilayah yang luas panzootik, sehingga mampu menularkan cukup banyak hewan dalam satu wilayah. Gejala terjangkit virus ini berupa gangguan pernafasan, muntah, diare, gejala flu pada umumnya. Yang kedua, penyakit pada tumbuhan. Virus tobacco mosaic merupakan penyebab
penyebab penyakit mosaik pada tumbuhan tembakau. Virus ini merupakan cikal bakal penamaan kata virus, dan cabang ini mempelajari tentang virologi. Virus ini mengkerdilkan tanaman karena adanya infeksi pada daun tumbuhan. Gejala virus ini terdiri dari warna hijau muda di daun tumbuhan menyerupai pola mosaik atau belang-belang warna hijau terang dan hijau gelap pada daun. Adanya mutasi yang terjadi pada virus ini rupanya mampu menyerang tumbuhan lain sebagai tumbuhan tembakau. Misalnya labu, buncis, mentimun, dan sebagainya. Yang ketiga, virus ini akan berdampak negatif pada manusia karena dia akan menumbuhkan penyakit pada manusia. Beberapa penyakit yang diderita manusia umumnya disebabkan adanya serangan virus dalam tubuh. Penyakit pada manusia. Beberapa penyakit yang diderita manusia umumnya disebabkan adanya serangan virus dalam tubuh. Virus ini memiliki mikroskopis yang berkisar antara 20 sampai 300 milimikron. Virus bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel, sehingga virus hanya akan berkembang biak di dalam sel hidup. Virus akan menyerang kekebalan imunitas ketika sistem imun tubuh lemah. Berikut ini macam-macam virus biologi yang akan mengancam kesehatan kita. Yang pertama itu adalah virus HIV. Virus HIV ini memperlemah kekebalan tubuh manusia. Hal tersebut akan menyebabkan tubuh rentan terhadap infeksi atau penyakit lainnya. HIV berarti Human Immunodeficiency Virus. Penyebab virus ini adalah adanya proses kontak fisik dengan penderita HIV melalui hubungan seksual yang tidak sehat, pemakaian jarum suntik bekas dengan penderita HIV, penggunaan alat tato dan body piercing. Tak hanya itu, virus ini juga bisa menular melalui adanya kontak melalui cairan tubuh, darah, mani, dan lainnya. Penderita HIV ini seperti ibu penderita HIV yang menularkan kepada bayi kandungannya. Virus ini tidak akan menular karena kontak langsung sehari, misalnya bersentuhan, berjabat tangan, ataupun berpelukan. Jika virus ini berkembang, maka virus ini bisa menimbulkan penyakit AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Virus Ebola. Selanjutnya ada virus Ebola. Pertama kali ditemukan di dekat sungai Ebola di Zaire, Kongo, sekitar tahun 1976. Ebola merupakan salah satu virus mematikan bagi manusia. Pengertian virus Ebola adalah virus yang menyebabkan demam, diare, hingga pendarahan. Penyebab virus ini melalui kontak dengan benda yang telah terkontaminasi cairan tubuh penderita. Sayangnya, hingga kini virus Ebola masih belum ditemukan pengobatannya sama dengan virus HIV. Jadi virus Ebola ini sangatlah bahaya. Karena ketika seseorang menderita virus Ebola, maka dia tidak akan sadar diri lagi. Yang selanjutnya adalah virus corona. Virus corona paramyxovirus menyerang sistem pernafasan sehingga virus ini dapat menular jika manusia menghirup udara yang mengandung virus ini. Hal terburuknya yaitu virus ini dapat menyebabkan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus ini adalah salah satu jenis virus yang bisa menyebabkan seseorang menderita penyakit pneumonia yang menginfeksi saluran pernafasan seseorang. Virus ini berbahaya, menular lebih cepat dibandingkan virus HIV dan virus Ebola. Gejala virus corona ini hampir sama ketika seseorang terserang penyakit flu. Sehingga terkadang bagi sebagian orang ketika merasakan gejala tersebut beranggapan bahwa ia sedang merasakan sakit flu. Selain itu, penyebab virus corona bisa berasal dari percikan air liur pada saat bersin dan menyentuh tangan orang lain. Setelah virus COVID-19 muncul, Wuhan serta wilayahnya di Cina di lockdown. Agar penyebaran penyakit tersebut tidak langsung tersebar lagi di negara-negara lain. Maka setelah
terjadinya pemaparan virus tersebut, orang-orang harus dikarantina di rumahnya. Virus herpes simplex. Virus herpes simplex ini memiliki perbedaan dengan virus lain karena virus herpes ini menyerang kulit manusia. Virus ini biasa dikenal dengan sebutan HSV. Ini dapat menimbulkan penyakit menular seksual, baik pria maupun wanita, hingga menyebabkan luka lepuh di area organ intim. Penyebaran virus ini umumnya karena adanya hubungan seksual dengan orang yang terkena virus ini, dan ibu hamil yang menularkan kepada bayi kandungannya. Virus dengue. Virus dengue menyebabkan penyakit demam berdarah dengue. Virus ini ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Salah satu bentuknya pencegahan terpenting supaya tidak terjangkit ini adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar, seperti jangan meletakkan air tergenang. Selanjutnya, virus poliomyelitis. Virus poliomyelitis adalah salah satu jenis virus tertua di dunia karena sudah dikenal sejak akhir abad 18. Umumnya virus ini akan menyerang anak-anak dengan usia sekitar 3-5 tahun. Virus ini mampu menyebabkan lemahnya otot hingga kelumpuhan pada kaki. Gejala virus ini berupa demam, nyeri sendi, tulang hingga otot, kram, dan lainnya. Virus polio yang berkontraksi virus, dan umumnya virus ini menularkan anggota keluarga lainnya yang tinggal satu rumah. Selanjutnya ada virus Omicron. Virus Omicron adalah salah satu bentuk varian dari virus corona dalam beberapa sumber. Banyak ilmuwan yang mengatakan bahwasannya virus Omicron ini memunculkan karena adanya kombinasi khas yang berasal lebih dari 50 mutasi. Adapun mutasi itu bisa dibilang lebih banyak daripada varian Delta yang hanya mempunyai 7 mutasi. Oleh karena itu, virus Omicron berbahaya, sehingga setiap orang harus saling menjaga satu sama lain agar virus ini tidak menyebar dengan cepat. Nah, jadi setelah kita mengetahui pengertian virus, sejarah, dan dampak positif dan negatifnya bagi kesehatan manusia ataupun bagi makhluk hidup di bumi ini, maka hendaklah kita selalu menjaga kesehatan agar kita tidak terjangkit virus, sehingga virus tersebut dapat menggunakan tubuh kita sebagai sel inangnya. Bahkan bisa jadi kita akan kehilangan nyawa kita karena virus ini akan menjangkit sel inangnya hingga menyebabkan kematian. Maka hendaklah kita tetap berusaha untuk ikhtiar agar kita selalu menjaga kesehatan kita. Seperti sekarang virus corona dan Omicron, maka kita haruslah selalu menggunakan masker. Walaupun dikatakan virus corona sudah selesai, namun siapa sangka jika virus corona akan datang lagi. Maka tetaplah kita menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Janganlah kita menganggap virus itu sebagai suatu hal yang sepele, karena virus adalah sesuatu yang tidak nampak dilihat. Kita bisa mengatakan bahwa virus itu tidak ada. Kita bisa mengatakan kalau virus itu tidak lagi ada di dunia ini. Namun siapa tahu, karena virus lah yang nampak melihat kita, sedangkan kita tidak nampak melihat virus. Maka marilah kita selalu menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar demi terciptanya kesehatan bagi mandiri dan lingkungan masyarakat sekitar. Baik, sekian penjelasan virus dan dampaknya bagi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.